Bab 651 Nasib Eva. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bro, kalau begitu siapa kakak perempuan yang kau kirim ke kotak hitam beberapa hari lalu? Apa dia musuh? S kehilangan semua warna di wajahnya saat mendengar pertanyaan polos namun berbahaya ini. Akhirnya dia ingat putri peri, Livia, yang diculiknya karena desakan Moira karena suatu bencana di masa depan. Namun, bencana itu sudah ada di sini, dan dia menanggungnya sendiri. Eva sekarang menyeringai dengan tatapan jahatnya di mata gelapnya saat dia menatap S, katanya sambil tersenyum, tetapi nada dingin tidak terlihat dalam suaranya, sepertinya kau masih belum sepenuhnya jujur tentang hobimu mengumpulkan gadis. S benar-benar ingin mencekik bocah nakal yang masih tidak tahu apa yang telah dilakukannya, dan dia bahkan mengira Cirus melakukannya dengan sengaja untuk membuat hidupnya sengsara. Tetap saja, dia harus berurusan dengan iblis terlebih dahulu sebelum dia mendidik ulang burung ini dengan segala yang dimilikinya. Tidak seperti ini. Gadis itu adalah kunci untuk menyelamatkanku dari malapetaka di masa depan, dan itulah sebabnya, Dewa, menyuruhku untuk menangkapnya dan menjaganya tetap dekat, dan aku akan dapat menghindari situasi yang mematikan. S dengan cepat menyalahkan Dewa, karena dia tidak memberitahu S tentang kompas takdir pencuri abadi. Lebih jauh, itu jauh lebih masuk akal daripada harta karun yang menyuruhnya menculik seorang wanita hanya karena malapetaka di masa depan. Dia tidak akan bisa menenangkannya tanpa menjelaskan asal-usul kompas takdir pencuri abadi. Jadi, dewa palsu adalah kambing hitam terbaik. Akhir-akhir ini, dia cukup sering menggunakan dewa palsu imajiner ini, dan dia bertanya-tanya apakah dia menyinggung dewa yang sebenarnya dengan melakukannya. Tetap saja, dia tidak peduli dengan perasaan para dewa yang terkenal itu. Selama nama mereka berguna, dia akan menggunakannya, dan dia tahu banyak orang melakukannya, dan para dewa itu tidak akan keberatan jika dia melakukan hal yang sama. Tepat seperti yang dipikirkannya, ekspresi Eva berubah ketika mendengar nyawa S terlibat dalam masalah ini, dan ini adalah kelemahan terbesarnya. Tidak ada yang bisa memusuhinya kecuali dia, tapi dia akan bodoh jika langsung mempercayainya. Dia mengerutkan bibirnya dengan mata menyipit, bagaimana aku tahu kau mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, sekarang aku bersamamu, jadi kau tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Aku akan menjadi perisaimu. S menghela napas dan dengan penuh kasih menatap wajahnya yang bertekad dan serius, yang semakin menonjolkan pesona alaminya. Apakah menurutmu aku akan menyetujuinya? Gadis itu masih tidak tahu bahwa dia sedang ditangkap olehku karena dia benar-benar terkungkung di ruang milikku, dan aku bahkan belum berbicara dengannya dengan benar. Aku berencana untuk menjelaskan semuanya padanya setelah aku meninggalkan tempat ini, dan jika dia setuju untuk bergabung dengan rumah pencuri, maka itu bagus, dan jika tidak, maka aku akan meyakinkannya dengan cara lain. Ini adalah satu-satunya niatku, tidak lebih, tidak kurang. S berkata dengan ekspresi serius. Tiff House cukup unik, dan dia telah lama menyadari bahwa di sanalah dia bisa mendapatkan pembantu yang bisa tumbuh tanpa batas seperti dirinya dan kemudian membantunya dalam misi dan kesulitan lainnya. Dan yang terpenting, para anggota itu akan melakukan semuanya dengan senang hati, tidak dengan paksa, selama mereka memiliki keberanian untuk menjadi kuat dan berambisi. Dalam arti tertentu, S tidak perlu melakukan apapun kecuali belajar tentang cara menggunakan para pencuri itu dalam situasi yang akurat, dan pembinaan mereka sepenuhnya berada dalam kendali sistem. Sama seperti situasi Alina ketika dia mengaktifkan Inter untuk mengumpulkan informasi untuknya. Atau dia akan sama sekali tidak tahu tentang seluruh situasi itu. Dia juga mendapat inspirasi lain tentang cara menggunakan anggota Tiff House secara maksimal. Lebih jauh, Tiff House dapat tumbuh, jadi dia tidak lagi ragu untuk menambah anggota ke Tiff House, dan dari pertemuannya dengan Elf Princess dan reputasinya, dia tahu bahwa dia akan menjadi pencuri yang baik jika dia memasuki Tiff House. Jadi, dia setuju dengan saran Moira untuk tetap dekat dengannya sampai dia menambah jumlah anggota Tiff House. Namun, kebangkitan Eva sama sekali di luar perhitungannya, dan dia lebih menginginkannya di rumah pencuri daripada siapapun karena sistem dapat melindunginya dengan berbagai cara. Hanya koin kehidupan di toko anggota sudah cukup bagi S untuk menginginkannya masuk ke rumah pencuri. Dia tidak mempercayai siapapun kecuali sistem dalam hal tindakan penyelamatan nyawa karena dia telah mengalaminya sendiri dan berkali-kali. Jadi, bagaimana jika Eva memiliki garis keturunan abisal?
Sistem masih dapat membiarkannya berkembang selama dia memasuki rumah pencuri, dan S tidak pernah meragukannya sedetik pun. Itulah sebabnya dia telah lama memutuskan untuk menjaga rumah pencuri tetap terisi, tetapi sebelum itu, dia perlu memastikan orang-orang yang dia sayangi masuk terlebih dahulu sebelum dia mencoba merekrut lebih banyak anggota. Eva tidak tahu tentang tujuan besar S yang terkait dengan rumah pencuri, tetapi setelah melihat ekspresi seriusnya, untuk beberapa alasan, dia tidak ingin mengabaikannya. Dengan semua gadis di sekitarnya, dia tidak akan hanya memilikiku dalam hidupnya, terutama dengan Alina itu. Terlebih lagi, dewa di belakangnya ini menakutkan bahkan untuk meramalkan masa depan seperti itu dan bahkan memberinya solusi. Pikirnya serius karena merasa terancam posisinya di hati pria itu. Namun ketika ia memikirkan cincin kasih sayang, ia merasa semua kekhawatirannya hanyalah rasa tidak amannya bahwa ia akan kehilangan dukungan pria itu. Dalam benaknya, jika ia mulai mengganggu pria itu tentang setiap wanita cantik yang ditemuinya dan bersikap marah berulang-ulang, pria itu mungkin akan mulai kesal padanya, yang bisa jadi penyebab sebenarnya dari hilangnya minat wanita itu. Jadi, dia harus mengubah pikirannya tentang menjadi satu-satunya orang selain dia, atau dia harus mengubah mentalitas S untuk berhenti berinteraksi dengan wanita lain dan peduli pada mereka. Akan tetapi, membuat S menyerah pada mereka sama sekali tidak mungkin pada saat ini karena Tiff House. Dia sudah mengatakan padanya bahwa siapapun yang bergabung dengan Tiff House tidak bisa pergi. Jadi, jika dia punya niat untuk membuka tempat untuknya, dia bisa dengan mudah menyingkirkan salah satu anggota yang ada dan membuka tempat untuknya. Dia bukan orang bodoh yang akan berpikir bahwa S tidak pernah memikirkannya. Tetapi dia cukup bijak untuk menunjukkan bahwa S tidak punya niat untuk menyingkirkan anggota yang ada meskipun mereka pernah melakukan tindakan yang merugikannya di masa lalu. Sekarang, dia bahkan bisa melihat dengan lebih jelas bahwa S tidak punya rencana untuk berhenti hanya pada 3 anggota perempuan itu karena dia sudah memiliki satu di tempatnya yang siap untuk bergabung saat tempat itu dibuka. Dia tidak pernah mengira bahwa anak laki-laki yang naif namun licik itu akan berubah menjadi seperti ini setelah hanya 15 tahun, dan dia telah mengalami begitu banyak hal selama bertahun-tahun sehingga beberapa orang bahkan tidak akan mengalaminya sedikit pun dalam seluruh hidup mereka. Terakhir, dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa S sekarang sangat ambisius, bukan lagi anak laki-laki yang hanya mencari saudara perempuannya. Dia adalah pencuri yang paling mengerikan, yang namanya cukup untuk membuat wajah siapapun menjadi pucat karena waspada. Jadi, mengapa dia akan berhenti ketika dia baru saja mulai menemukan aspirasinya dan mengarahkan pandangannya ke surga itu sendiri? Sekarang pilihannya adalah baginya untuk menerima aspirasi ini sebagai miliknya atau dia bisa saja merasa tidak aman sepanjang waktu dan terus menghalanginya sampai dia berhenti peduli padanya sepenuhnya. Pilihannya sangat jelas saat dia berhenti bersikap sulit dan menatap langsung ke mata biru gelapnya, yang dipenuhi dengan cinta padanya, dan ini juga merupakan bukti bahwa dia hanya bersikap paranoid tanpa alasan. Baiklah, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa jika kamu ingin memiliki istri lagi, dia harus melalui tesku terlebih dahulu. Dia dengan tegas memberitahunya sambil menggigit bibirnya yang memikat. S tercengang oleh pendekatannya yang tiba-tiba ini, dan dia tidak tahu apa yang merasukinya, tetapi apapun itu, dia bisa tahu dia tampaknya tidak lagi cemburu. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya memberitahumu mengapa aku melakukan apa yang kulakukan. Mengapa aku menginginkan istri lain ketika aku memiliki istri iblis sepertimu? S terkekeh saat melihat ekspresinya yang tegas namun terluka. Meskipun gembira, Eva tetap tidak bergeming dan berkata dengan tegas, berjanjilah padaku, oke. Aku tahu kau jujur dan setia padaku, dan aku sangat menyukai itu. Tetapi jika kau serius ingin menjadi pencuri, maka suatu hari kau mungkin perlu melakukan lebih dari sekadar menyusup ke barisan seseorang. Suatu hari kau mungkin harus merayu seseorang untuk masuk ke jantung markas musuh atau bahkan berpura-pura menjadi suami seseorang. Sama seperti yang terus kau lakukan selama 15 tahun terakhir, dan kita berdua tahu aku menyatakan fakta itu. Jadi, aku tidak ingin kau ragu saat itu hanya karena aku dan melakukan apa yang harus kau lakukan untuk dirimu sendiri. Terakhir, bagaimana jika Alina itu juga memiliki perasaan lebih dari sekadar perasaan seorang kakak terhadapmu? Apakah kau akan mampu menghancurkan hatinya, atau dia akan mengalah? Aku tidak ingin kau memilih antara dia dan aku. Aku tidak akan pernah menempatkanmu dalam situasi seperti itu. Jadi,
Aku hanya ingin kau berjanji padaku jika kau ingin bertanggung jawab atas seorang wanita dan memiliki lebih banyak istri, kau harus memberitahuku terlebih dahulu, dan kemudian dia harus menjalani ujianku, dan itulah yang harus kulakukan. Situasi macam apa ini? Pertama, dia ingin aku menjelaskan, dan sekarang dia tiba-tiba memiliki gagasan gila bahwa aku ingin menikahi orang lain, dan dia bahkan menyetujuinya. Es benar-benar kehilangan kata-kata melihat Eva dan betapa seriusnya dia. Selama bertahun-tahun, Es telah bertemu banyak wanita dan bahkan mendapatkan beberapa perhatian dari mereka, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menghibur mereka karena dia tidak punya waktu dan juga tidak punya waktu untuk Eva. Wanita lain bukanlah masalah besar, tetapi dia tahu tentang kasih sayang Noah yang kuat padanya tetapi selalu berpura-pura tidak tahu. Tetapi faktanya adalah dia memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Karena dia adalah anggota rumah pencuri pertama dan selalu berusaha untuk menjadi kuat sehingga dia bisa berguna untuk tujuannya. Mungkin itulah alasannya dia tidak ingin menyakitinya dengan menghadapinya secara langsung dan memutuskan untuk menunggu sampai dia menyelesaikan perasaannya sendiri. Setelah Eva terbangun dan dia menyadari kepribadiannya yang gila dan obsesif masih lebih kuat dari sebelumnya, dia tahu Eva tidak akan pernah menerima wanita lain selain dirinya di sisinya, dan dia tidak keberatan dengan itu. Tetapi ketika dia mendengar alasan Eva tentang bertindak sebagai suami seseorang atau merayu wanita lain, untuk mencapai tujuannya, dia tidak memiliki kata-kata untuk membalas karena dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan pilihan ini sebelumnya karena dia perlu melakukan hal-hal seperti itu. Namun, bagaimana dengan masa depan? Bagaimana jika dia tidak punya pilihan lain selain melakukan hal-hal itu? Apakah dia akan menyerah dan membahayakan nyawa semua orang, termasuk nyawanya sendiri, hanya karena dia tidak ingin tidur dengan wanita lain atau merayu mereka saat dia mampu melakukan hal-hal seperti itu? Bahkan jika dia tidak perlu melakukan hal-hal itu karena ada banyak cara untuk menghindarinya, dia tidak bisa mengabaikan bagian tentang Alina. Seperti yang dikatakan Eva, bagaimana jika Alina ingin menjadi lebih dari sekadar saudara perempuannya? Dia bukan orang bodoh, dan dia tahu bahwa Alina hanyalah saudara perempuannya selama lebih dari 2 tahun, sama sekali bukan saudara kandungnya. Ini bahkan bisa dianggap sebagai cinta masa kecil jika salah satu dari mereka memiliki pikiran seperti itu. Terlebih lagi, Alina memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya, dan itulah sebabnya dia sangat ingin menyelamatkannya, apapun yang terjadi. Namun pikiran-pikiran ini hanyalah dugaan karena ada kemungkinan juga bahwa dia tidak memiliki perasaan seperti itu, dan perasaan itu akan tetap sama. Namun apa yang akan terjadi setelah dia menyelamatkannya? Bisakah dia memaksanya masuk ke rumah pencuri ketika dia memiliki kehidupan yang sempurna dan orang tua yang menunggunya, dan dia juga tidak ingin masuk? Akankah dia menyerah padanya dan melanjutkan hidup, membenci kenyataan bahwa begitu dia muncul untuk melindunginya, akan sangat jelas bahwa dia peduli padanya. Dengan demikian, tindakan menggunakan dia untuk menariknya keluar tidak akan menjadi yang terakhir, tidak sama sekali. Tidak sampai dia berhenti menjadi pencuri dan mengakhiri perjalanannya, yang bahkan lebih mustahil. Itulah sebabnya selama dia tidak akan berhenti peduli pada Alina sepenuhnya atau memilih untuk membuatnya tetap dekat selamanya, menyelamatkannya bukanlah solusi sepenuhnya. Terakhir, bagaimana dengan gadis-gadis di rumah pencurinya? Ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa, pada suatu saat, mereka mungkin ingin pensiun dari kehidupan yang berbahaya ini dan jatuh cinta pada seseorang dan ingin memiliki mereka di rumah pencuri atau tinggal bersama mereka. Meskipun Es dapat sepenuhnya menghentikannya, dia harus melepaskan seluruh prinsip dan emosi fananya untuk melakukan itu, yang tidak dapat dia lakukan saat ini. Namun, ini semua dapat berubah jika dia bisa menjadi seorang pria dan mendapatkan bantuan mereka sebelum orang lain dan membuat hidupnya tidak terlalu menegangkan. Jadi, dalam arti tertentu, Eva memberinya kesempatan besar untuk mencuci tangannya dari semua masalah wanita untuk selamanya. Namun, apakah ini benar-benar terjadi? Meskipun dia melukai hatinya, dia masih memegang semua kendali di tangannya untuk memastikan dia tidak akan bertindak gegabah dan berubah menjadi playboy. Dia mungkin tampak seperti memberinya keleluasaan untuk bermain-main dengan wanita sebanyak yang dia inginkan, tetapi dia sebenarnya memastikan bahwa dia akan selalu mengingat keberadaannya di atas dan tidak akan membuatnya menyesal memberinya keleluasaan seperti itu. Mengenai lulus ujiannya, siapa tahu ujian macam apa yang akan diberikan iblis ini sebelum dia membiarkan seseorang tinggal bersamanya selamanya seperti dia. Seperti iblis yang nakal,
Eva telah memainkan kartunya terlalu cepat sebelum S bahkan dapat mengetahui kemampuan meramalnya yang mengerikan. Setidaknya, mereka menakutkan ketika harus memastikan cinta S padanya tidak pernah terhalang. Terakhir, para wanita di masa depan juga akan tahu siapa yang harus mereka senangkan untuk mendapatkan tempat di sisi S. Bahkan di Tiff House, S menatap tajam ke arah ekspresi tegas Eva saat dia dengan sabar menunggu jawabannya, dan dia dapat dengan mudah mengatakan jika dia tidak berjanji padanya, dia tidak akan pernah merasa damai, dan hal yang sama berlaku untuknya. S menggerakkan tangannya dan mengerutkan wajah bersihnya yang jahat sebelum dia tersenyum penuh kasih dan berkata, meskipun aku punya firasat bahwa aku akan menyesalinya nanti, tapi aku tahu aku akan lebih menyesal jika kau berhenti memedulikanku seperti ini. Saat dia mendekati bibir merahnya yang mengilap, detak jantung Eva meningkat, dan matanya yang mempesona berubah berkabut karena nafsu dan antisipasi saat semua kekhawatirannya mencair saat dia berkata hanya sehelai rambut lagi untuk menyentuh bibirnya. Aku janji. Saat berikutnya, bibir mereka meleleh satu sama lain, dan itu hanyalah awal dari gairah mereka lagi. Tentu saja, S tidak lupa untuk membungkus Cirrus bahkan sebelum dia menciumnya, yang hanya membuat burung yang penasaran itu berkicau dengan kesal saat dia lagi-lagi dilempar kembali oleh S dengan tidak adil setelah percakapan mereka yang penuh gairah. Akhirnya tiba saatnya untuk meninggalkan menara. S menatap Eva, yang kini mengenakan gaun merah ketat yang memperlihatkan sosoknya yang jahat. Eva duduk di pangkuannya sementara kedua tangannya melingkari lehernya. Dia bergumam pelan sambil menatap mata lembutnya, aku tidak bisa bosan denganmu. Eva terkekeh dengan sedikit rona merah dan berkata menggoda sambil mengerutkan jarinya di wajah S, kalau begitu bagaimana kalau kita kembali? S mendesah dan menggelengkan kepalanya dengan sedih, karena aku suka mendengar itu. Tapi kita tidak bisa membuang waktu lagi. Aku masih harus mencari jalan keluar dari benua peri dan mencapai benua angin biru. Lalu aku harus menemukan kemana mereka membawa Alina. Tatapan matanya berubah dingin, begitu aku menyelamatkannya. Aku akan memastikan mereka semua akan menyesal telah menentangku. Eva mengerutkan bibirnya, sebaiknya kau tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, atau begitu aku mencapai alam pemahaman hukum, dia tersenyum berbahaya. S tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah karena ia tahu begitu Eva mulai berkultivasi, menurut sistem, ia akan sangat cepat, dan ia sendiri mengatakan ia dapat masuk ke alam ketujuh dalam waktu 2 tahun setelah ia mengambil semua bahan. Sedangkan untuknya, ia akan terlalu sibuk menyelamatkan Alina, jadi mencari lebih banyak elemental orb adalah hal yang mustahil. Namun demikian, selama Eva mencapai alam ke-8, siapa yang akan dapat mengganggunya di seluruh surga langit fana? Tetap saja, ia merasa hangat karena ia tahu Eva mengkhawatirkannya, dan sekarang setelah ia berjanji padanya, ia tidak lagi berpikir untuk menghalangi jalannya. Aku tahu kapan harus berhenti. S berkata dengan serius, apakah kau yakin tidak ingin bertemu dengan Noah dan Freya? Jika kau suka, aku juga dapat membuat mereka menemanimu di tempatku jika kalian berdua menjadi teman. Karena ia telah memberitahu Eva tentang rumah pencuri itu, ia tidak perlu lagi khawatir tentang Eva yang mengetahuinya, dan masalah ini telah ditangani. Jadi, ia menawarkan Eva untuk bertemu dengan Noah dan Freya. Karena dia akhirnya akan bergabung dengan rumah pencuri, dia tidak keberatan gadis-gadis ini bertemu satu sama lain dan bahkan menjadi teman. Dengan cara ini, Eva tidak akan merasa kesepian di tempat pencuri. Namun yang mengejutkannya, Eva menolaknya dengan cepat. Tidak, aku akan bertemu mereka saat aku bergabung dengan rumah pencuri dan saat mereka semua bersama. Eva berkata lembut dengan kilatan nakal yang tersembunyi dalam di matanya yang seperti jurang. Dia sedang merencanakan sesuatu. S hanya bisa berdoa dalam hati untuk gadis-gadis itu, dan dia tidak punya rencana untuk ikut campur karena Eva tidak akan mendengarkannya, dan dia mungkin akan salah paham. Eva tiba-tiba terkekeh pelan, lagi pula, bukankah kamu sudah memiliki putri peri yang terkunci di tempatmu? Aku akan mendidiknya untukmu dengan Cirrus. Ini sudah cukup menjadi hiburan bagiku. Kau terdengar seperti penjahat, tahu. S terkekeh karena ia tidak berniat menghentikannya karena semakin cepat Livia menerima takdirnya, semakin baik. Hehe, orang yang suka membohongi orang lain. Eva mencibir dengan seringai jahat sebelum ia menangis ketika merasakan cubitan di pantatnya yang lentur. Ah, dasar bajingan. Kau berani membalas. S tertawa jahat saat ia menggunakan tangan jahatnya dengan lebih ganas. Ahaha, hentikan, hentikan.
Gelombang Lia, kau benar-benar mati. Eva mengerang ketika tangan es menyusup ke dadanya, dan jarinya mulai berputar di sekitar putingnya yang sensitif, dan ia juga mulai melakukan serangan balik. Begitu saja, mereka mulai saling menggoda sebelum mereka berciuman dengan penuh gairah. Eva akhirnya melepaskan diri dari ciuman panjang itu saat napasnya sedikit tersengal-sengal dan wajahnya memerah menggoda sementara dada besarnya benar-benar terekspos. Ia bergumam sambil menatapnya dengan penuh nafsu dan berkata dengan penuh harap, apa kau benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi? Es menatap wanita cantik yang memohon padanya untuk memperkosanya, dan jika itu adalah waktu yang lain, dia benar-benar akan tinggal selama dia merasa puas. Tetapi dia tahu dia tidak akan pernah merasa cukup dengan tubuh jahatnya, dan begitu pula dengan Eva. Jika itu adalah wanita lain yang tidak memiliki kultivasi, dia mungkin tidak akan mampu menahan ledakan hasrat seksual es. Tetapi Eva adalah jenis yang sama sekali berbeda karena, untuk beberapa alasan, dia menjadi lebih kuat, belum lagi lebih liar, semakin dia terlibat dalam aktivitas seksual. Sayangnya, jika dia repot-repot memeriksa kultivasinya lagi dan dia akan terkejut karenanya. Karena dia sudah berada di alam pembentukan pondasi jiwa, dan itu adalah fondasi 9 batu tulis, paling tidak. Tetapi pikiran es masih belum tenang, tidak sampai Alina keluar dari hutan. Atau dia akan terkejut dan bertanya tentang apa yang terjadi dengan Eva. Itu juga sebabnya Eva tidak repot-repot memberitahunya karena dia tidak pernah bertanya, dan ini tentu saja membuatnya kesal, dan dia tidak punya rencana untuk memberitahunya dalam waktu dekat sampai dia menemukannya sendiri. Aku benar-benar berharap, es hanya bisa mengecewakan Eva dan dirinya sendiri. Namun, hal ini tentu saja merusak momen mereka. Eva mendengus dingin dan mulai merapikan gaunnya sambil melepaskan diri dari pelukan es. Es tahu bahwa dia telah merusak momen itu dengan bersikap terlalu jujur, dan sekarang dia telah membuat Eva marah. Dia bisa saja mengatakan, ya, untuk menjaga hatinya. Namun dia juga tahu bahwa dia mungkin akan benar-benar takut dan berkata di sini terlalu lama. Dengan ekspresi yang agak menyakitkan, dia mencoba menjelaskan, Eva, aku tahu. Kau tidak perlu menjelaskannya. Aku tahu pikiranmu tidak ada di sini setelah aku membawa keluar Alina, dan itu salahku. Eva berkata dengan sedih saat dia melihat ekspresi sedihnya, dia merasakan sakit hatinya, dan dia berkata dengan lembut, ikuti saja kata hatimu. Aku akan selalu ada untukmu. Es merasa malu, tetapi sekarang dia tahu bahwa Eva baik-baik saja dan tidak lagi dalam bahaya apapun, pikirannya mulai mengembara ke arah Alina sendiri. Jadi, dia mungkin tidak akan menyakitinya dan menerimanya seperti seorang pria. Dia berdiri dan segera memeluknya erat-erat tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri dan berkata dengan suara lembut, setelah aku selesai dengan Alina, aku akan memenuhi janji pernikahanku. Aku akan memastikan itu akan menjadi pernikahan termegah yang akan diingat seluruh dunia. Eva sedikit gemetar ketika mendengar janjinya yang sungguh-sungguh, mereka mungkin telah melakukannya, tetapi pernikahan adalah sesuatu yang dia impikan dan memiliki makna khusus. Terutama bagi seorang wanita, aku akan menepatinya. Dia bergumam lembut saat dia akhirnya merasa lebih baik. Es mengangguk karena dia tidak berniat menarik kembali kata-katanya padanya. Itu adalah janji pertamanya padanya, dan dia akan memenuhinya apapun yang terjadi. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya berpisah, dan ikatan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Ayo pergi. Eva memegang erat tangannya saat sosok mereka benar-benar terjerat satu sama lain. Aku akan berada dalam perawatanmu. Es mengangguk. Eva kemudian tersenyum menawan dan menutup matanya saat dia mencoba membuka portal menuju benua utama. Namun, keringat menetes di dahinya yang halus dan bermahkota, dan tanda segi enam tiba-tiba berkilauan dalam cahaya merah tua. Aku tidak bisa membuka pintu. Dia tiba-tiba berkata, hati es hancur, apa masalahnya? Eva akhirnya membuka matanya saat tanda segi enam di dahinya berhenti berkilauan, tetapi kelelahannya cukup jelas. Dia berkata, harta karun ini berdiri di atas formasi besar, dan jika aku tidak salah, maka formasi ini sebenarnya adalah formasi teleportasi. Karena aku baru tahu bahwa tidak ada kemampuan seperti itu untuk membuka pintu menuju daratan atau kemanapun. Harta karun ini hanya dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ia juga telah kehilangan kemampuannya setelah inti diserap olehku sekarang. Ekspresi es berubah agak jelek, lalu bukankah ini berarti kita terjebak di sini?
Tetapi dia juga tahu sistem telah memberitahunya bahwa masih ada satu teleportasi terakhir yang tersisa di menara ini, dan itu tidak mungkin salah. Dia hendak bertanya kepada sistem ketika Eva melanjutkan. Tidak, kita tidak terjebak. Seperti yang kukatakan, menara ini kemungkinan besar berdiri di atas formasi teleportasi, dan kupikir formasi itulah yang terhubung ke daratan utama. Roh menara kemungkinan besar menggunakan formasi itu untuk membuat pintu masuk ke benua elf. Namun kemampuan ini juga hilang bersama inti. Eva mengungkapkan pikirannya. Es kemudian menyipitkan matanya saat dia mulai mengerti apa yang dimaksud Eva. Jadi, apa maksudmu? Eva berkata dengan serius, aku tidak bisa membuka pintu gerbang ke daratan utama karena inti unik itu sudah tidak ada lagi. Tapi aku bisa merasakan bahwa aku bisa menggunakan menara ini sebagai semacam kunci untuk mengaktifkan formasi itu. Mata Es langsung melebar, yang berarti seluruh menara ini akan diteleportasi ke benua elf. Eva mengangguk, tepat sekali, dan kalau aku tidak salah, menara ini akan langsung runtuh setelah teleportasi terakhir ini karena seluruh kekuatannya yang tersisa akan digunakan untuk mengaktifkan formasi itu untuk terakhir kalinya. Setelah Eva mengungkapkan situasi terkini, Es mulai menghubungkan titik-titik dengan ekspresi serius. Saat pertama kali memasuki tempat ini di formasi teleportasi dimensi bawah tanah itu, sistem memberitahu saya bahwa saya memerlukan 3 kristal luar angkasa kelas 8 dan kunci aktivasi saluran teleportasi yang sesuai untuk mengaktifkan formasi teleportasi dimensi. Tetapi bahkan jika saya mengumpulkannya, masih ada kemungkinan bahwa sisi lain formasi itu telah hancur sejak lama. Namun, sekarang, tampaknya menara ini berdiri di atas formasi teleportasi dimensi lain dan mungkin memiliki kunci aktivasi saluran teleportasi yang terhubung ke benua elf. Saya tidak akan terkejut jika lorong bawah tanah itu menuntun saya ke menara ini juga, dan itulah mengapa saya merasakan bahaya. Saat itu, semakin dia berpikir, semakin dia percaya bahwa itu mungkin terjadi. Es mendesah sambil berkata dengan sinis, jika kita memindahkan menara ini, maka kita akan membawa kembali 3 tokoh terkuat ras elf, dan mereka tidak akan hanya berdiam diri dan menyelidiki apa yang terjadi. Di sini, kupikir meninggalkan para elf itu di sini akan melumpuhkan kekuatan ras elf. Ini akan membuat benua elf menjadi kacau, dan aku akan bisa bergerak bebas. Tapi sekarang, aku harus mencari cara untuk melarikan diri tanpa menarik perhatian 3 kultivator alam kesadaran hukum. Eva juga mengangguk karena dia juga memiliki pikiran yang sama sebelumnya, tetapi sekarang karena mereka tidak punya pilihan, Es harus sangat berhati-hati begitu mereka mencapai benua itu. Dia akan berada di jantung wilayah ras asing, dan ini bukan pertanda baik baginya jika dia ketahuan. Apakah kamu yakin? Dia bertanya dengan cermat. Es tidak langsung menjawab tetapi memikirkan sesuatu yang lain. Sistem juga mengatakan aku bisa mencoba mencari inti luar angkasa independen, yang seharusnya berada di inti ruang ini. Dan selama aku bisa menghancurkan inti itu, ruang ini akan bergabung menjadi langit fana setelah inti luar angkasa independen hilang. Hadiah bersyarat misi sampinganku juga terhubung dengan inti luar angkasa ini. Aku berencana untuk menyerah karena aku sedang terburu-buru. Tetapi situasi ini tidak baik. Kerusakan menara ini akan membuat ketiga orang di menara itu khawatir. Tetapi jika aku entah bagaimana bisa menemukan inti luar angkasa, ruang ini kemungkinan besar akan bergabung ke lokasi yang tidak diketahui yang setidaknya tidak akan berada di jantung benua elf. Mata Es berbinar saat dia menatap Eva dan berkata dengan serius, kurasa kita tidak perlu berteleportasi sama sekali dan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Eva tercengang oleh jawaban yang tak terduga ini, bagaimana? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Es tidak bersembunyi dan memberitahunya tentang Independent Space Corps. Mata Eva berbinar saat mendengar rencana Es. Benar-benar, seperti yang kau katakan, kita tidak hanya akan dapat menghindari konfrontasi dengan pasukan mereka, tetapi kita dapat melangkah lebih jauh. Eva mencibir licik. Sekarang, giliran Es yang menjadi heran, apa yang ingin kau tambahkan? Eva tersenyum dingin dan berkata, selama kau menemukan inti ruang angkasa itu, kau tidak membutuhkan menara ini lagi, kan? Kemungkinan besar, Es mengangguk. Lalu bagaimana kalau itu tetap mengaktifkan formasi ini dan mengirim menara ini pergi? Eva tersenyum penuh arti. Es langsung mengerti apa yang dimaksudnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Dengan cara ini, para elf itu akan kembali, dan mereka juga akan mengalami kejatuhan menara suci mereka. Lalu, bahkan jika aku muncul di benua elf,
eselon atas akan terlalu sibuk panik tentang menara suci, dan aku bisa bergerak bebas. Heh, lumayan. Eva tertawa menawan saat dia merasakan kegembiraan luar biasa saat dia memikirkan bagaimana para elf akan menjadi gila begitu rencana ini mulai berjalan. Kau sendiri tidak buruk. Es juga terkekeh, dan dia harus mengakui Eva masih gadis pintar yang merupakan satu-satunya yang pernah berhasil menemukannya hingga hari ini. Es kemudian berkata dengan serius, sekarang, kita harus menemukan inti ruang angkasa itu, dan itu harus berada di tengah ruang rahasia ini dan bisa disembunyikan di mana saja. Eva kemudian tersenyum geli sebelum dia mengungkapkan, menurutmu di mana menara ini berdiri? Mata Es membelalak saat dia melihat senyum geli Eva, jangan beritahu aku. Eve mengangguk, ini persis pusat ruang ini, dan izinkan aku memberitahumu sesuatu yang menarik. Tepat di bawah formasi itu ada area cekung yang aneh, dan sejumlah besar ki sedang ditransfer ke lantai menara ini. Jadi, di sanalah semua ki mengalir. Seru Es. Eva terkekeh mengiyakan, aku tidak akan pernah memperhatikan fenomena ini jika kau tidak memberitahuku tentang inti ruang angkasa ini. Inti ruang angkasa itu kemungkinan besar berada di bawah formasi itu, dan sejumlah besar ki ini kemungkinan berasal darinya, atau ada tambang batu ki yang besar. Tapi sangat tidak realistis untuk memiliki Soul Crystal Lode dan Keystone Lode bersamaan. Kemungkinan besar inilah yang kau cari. Es tahu dia benar tentang bagian dari dua lode berbeda yang ada bersamaan. Jadi, dia tidak ragu-ragu dan bertanya dengan penuh harap, bisakah kau membawa kami ke sana? Dia sekarang sangat ingin mendapatkan inti ruang angkasa itu karena ruang pencurinya akan ditingkatkan dengannya, yang merupakan kabar baik. Eva dengan hati-hati berkata dengan bibir mengerucut, kau sangat ingin pergi, ya. Es dengan serius membalas, aku ingin menemukan harta karun bersama istriku. Eva memutar matanya dengan jijik. Memangnya aku akan percaya padamu? Tetap saja, dia memfokuskan pandangannya ke lantai, dan sesaat kemudian lantai itu terbuka, memperlihatkan tangga hitam panjang. Tangga ini bisa membawa kita sampai ke lantai terendah, di mana letak pintu keluar menara ini, kata Eva. Es menyeringai puas, ayo kita pergi, Nona. Dengan tangan yang saling terkait, mereka mulai bergerak dan menuruni tangga panjang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara Es mencari jalan keluar dari alam rahasia, di suatu tempat di lautan tak berujung. Sebuah perahu layar suram yang terbungkus penghalang tembus pandang bergerak dengan kecepatan tinggi, melewati perairan yang kacau sementara udara di sekitarnya keruh. Sosok Anggun berdiri di atas layar tanpa terlihat efektif karena guncangannya. Dia sedang melihat lempeng formasi perunggu yang berkilauan dalam reruntuhan kuno berwarna hitam, dan ada jarum aneh yang terus menunjuk ke arah tertentu, dan itu adalah arah yang tepat dari perahu layar itu bergerak. Suaranya yang merdu bergema dengan kegembiraan, aku mendekati pintu masuk tersembunyi sementara para idiot itu masih menunggu di pintu masuk utama agar pintu itu terbuka. Pada saat mereka masuk, aku akan lama pergi dengan api roh itu dan kemudian bergabung dalam perburuan pencuri yang penuh kebencian itu. Pada akhirnya, yang ada hanyalah nafsu darah dalam suaranya yang merdu jauh di dalam laut hitam, pecahan-pecahan menara iblis kerajaan berserakan di dasar laut, dan lebih banyak lagi yang tenggelam. Menara itu, yang tidak pernah hancur meskipun dalam kondisi rusak, kini mulai runtuh sepotong demi sepotong. Dasar menara itu menembus jauh di dalam dasar laut, dan masuk ke dalam ladang bawah tanah yang luas. Seluruh ladang ini dipenuhi dengan rune yang rumit. Menara itu menutupi 95% ladang rune, dan ukurannya lebih dari 2000 meter. Pada saat ini, gerbang hitam menara iblis kerajaan setinggi 100 meter terbuka sedikit setelah waktu yang sangat lama, memperlihatkan Es dan Eva saling berpegangan tangan. Es melihat keluar, dan matanya tertuju pada rune yang terukir di lantai luar. Formasi ini ratusan kali lebih besar dari yang biasa kugunakan untuk datang ke sini. Aku bertanya-tanya mengapa dan siapa yang membuat alam rahasia ini dan kemudian meninggalkannya. Es bertanya-tanya dengan keras, atau bajingan tua itu membantai penduduk asli dan mengambil semua sumber daya mereka sendiri. Eva mendengus dingin. Es sepenuhnya setuju dengan pernyataannya. Dia tahu bahwa hantu tua itu benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Saat mereka berjalan keluar, dia melihat ruang ini cukup lebar, dan menara itu membuat lubang besar di langit-langit, dan ada beberapa ukiran aneh di langit-langit, yang sekarang rusak. Tempat ini pasti akan banjir saat menara ini dipindahkan. Yah, itu bukan masalah besar,
tetapi pertanyaannya adalah apakah kita perlu mengirimkannya untuk masuk ke tempat asal semua Ki. Dia bertanya sambil melihat Eva. Sejujurnya karena masih belum jelas apakah tempat di bawah menara ini benar-benar tempat inti ruang berada, jadi S tidak ingin mengirimkannya karena mereka akan terjebak jika terbukti salah. Eva berkata dengan lugas, jika kau ingin menggali, maka kau harus menghancurkan lantai ini, dan kurasa formasi teleportasi tidak akan berfungsi setelah kau menghancurkan markas ini. Bahkan jika kau membiarkan menara ini tetap di sini dan menghancurkan lantai ini, formasi itu akan kembali tidak berguna, dan menara itu akan tetap ada. Atau, dia menatap tembok dan tersenyum menawan, atau, kita hancurkan saja tembok itu dan gali di sana. Esther terkekeh, aku lebih suka menyimpan semua pilihan yang tersedia sampai akhir. Lebih baik aku mengambil risiko dengan para elf daripada terjebak di sini. Mengenai penggalian, aku agak ahli dalam hal itu sekarang. Hehe, sungguh banyak akal. Eva terkekeh geli. Es menatapnya sinis, setidaknya salah satu dari kita akan bersenang-senang. Apa, kau ingin aku menggali bersamamu? Eva bertanya sambil tersenyum, tetapi senyum itu penuh dengan makna yang berbahaya. Menurutmu aku ini siapa? Es membalas dengan tegas. Eva tidak menjawab dan hanya tersenyum balik, yang membuat Es tersentak, dan dia mulai bekerja. Namun sebelum itu, dia kembali menyerang Cirrus, yang langsung mulai mengeluh dengan marah tentang kepergiannya yang tiba-tiba sebelumnya yang bertentangan dengan keinginannya sendiri. Es berkata dengan bingung sambil melihat burung pemarah di bahunya, baiklah, aku salah. Sekarang, perhatikan bahayanya. Dia tahu seberapa akurat indera Cirrus, dan akan sangat disayangkan jika tidak menggunakannya dalam situasi seperti ini. Jika mereka menghadapi bahaya di bawah tanah, Cirrus dapat memperingatkannya dengan segera karena peta takdirnya tidak berfungsi dengan baik di alam rahasia ini, dan hanya menunjukkan warna. Saat ini, tempat ini adalah area abu-abu, tetapi dia tidak yakin tentang bawah tanah. Kemana kita akan pergi? Cirrus langsung tertarik ketika mendengar perintahnya. Namun, sebelum Es dapat menjawab, Eva telah mengangkat Cirrus dari bahunya. Cirrus terkejut pada awalnya, dan jika bukan Eva yang mengangkatnya, dia dapat dengan mudah membakar tangan itu menjadi abu. Eva menatap pria kecil itu, yang sangat lembut dan hangat dengan mata yang bersinar saat dia berkata, kakakmu akan menggali, jadi kau bisa tetap bersamaku, kakakmu, atau kau akan kotor. Kemudian dia menatap Es, yang memiliki ekspresi kaku, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Cirrus kemudian menatap kembali senyum lembut Eva dan kemudian mengangguk dengan serius, baiklah. Bagus. Eva merasa puas dan meletakkan burung kecil itu di bahunya lalu menatap Es dan mendengus, mengapa kau tidak menggali? Dengan perasaan tidak berdaya, dia hanya bisa menatap pengkhianat kecil yang sekarang dengan senang hati duduk di atas bahu yang lembut dan lentur itu. Pedang putih muncul sebelum mereka bergerak seperti kilat ke arah dinding. Eva, yang menikmati menggoda Es, terkejut ketika dia melihat pedang-pedang ringan itu dan perasaan berbahaya yang mereka berikan. Dia menatap Es dengan kaget dan berkata, kau mengerti SWOT Intent. Es tidak bisa menahan perasaan senang setelah melihat ekspresi terkejutnya. Dia belum memberitahunya tentang kemampuan atau keterampilan bertarungnya. Jadi, wajar saja jika dia terkejut. Dia berkata dengan sombong, itu hanya SWOT Intent. Apakah kamu perlu bereaksi seperti ini? Eva terdiam dan akhirnya tahu bahwa pria ini sedang menggodanya, dan dia mendengus, dasar pamer. Namun dalam hati, dia masih cukup khawatir, sepertinya aku benar-benar meremehkannya. Dia bahkan mungkin tidak membutuhkan bantuanku sama sekali. Es tidak bertengkar dengannya dan hanya tersenyum penuh kemenangan saat melihat ekspresi seriusnya. Dia tahu bahwa Eva terlalu mengkhawatirkannya dan menganggapnya sebagai orang yang sama 15 tahun yang lalu. Dia hanya ingin menenangkan pikirannya tentang keselamatannya, dia cukup mampu melindungi dirinya sendiri, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Saat Es membuat terowongan dengan niat pedangnya, Eva bahkan lebih tercengang melihat kendalinya atas niat pedangnya, dan dia sekarang benar-benar mulai merasa agak gelisah. Karena dia hanya ingin menjadi perisainya yang bisa diandalkan, dan menjadi sangat percaya diri setelah memperoleh garis keturunan barunya. Tapi sekarang, sepertinya dia masih belum cukup memenuhi syarat untuk bertarung setara dengannya jika dia terus meningkat dengan cara ini. Dia tahu tanpa ciri ilahi dan keterampilan rahasianya, dia bukan tandingan seseorang dengan niat pedang dengan kultivasinya saat ini. Jadi,
dia sekarang sangat serius untuk fokus pada kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Cirrus, di sisi lain, dengan riang mengobrol dengan Eva dengan sembrono dan menceritakan padanya tentang pengalaman kecilnya. Terutama ketika Es sedang menerobos. Itu adalah kenangan terdalam yang dimilikinya. Es tidak menghentikannya untuk memberitahu Eva karena dia telah memberitahunya sebelumnya tentang metode khususnya untuk menerobos. Meskipun demikian, Eva masih terkejut ketika dia mendengar Cirrus menjelaskan hukuman surgawi, yang jelas-jelas tidak diceritakan Es, dan mendengarkan dengan muram. Begitu saja, 1 jam berlalu ketika Cirrus tiba-tiba berhenti berbicara dan melihat ke depan serta berseru, "Ada sesuatu di balik tembok itu." Mendengar peringatan Cirrus, ekspresi Es menjadi serius. "Apakah kau melihat ki yang padat di sini?" Eva mengangguk, "Ya, semakin dalam kita masuk, semakin padat ki-nya. Sepertinya kita berada di tempat yang tepat, dan itu juga bukan tambang." "Baiklah, mari kita cari tahu di mana kita berada." Tatapan mata Es menjadi tajam saat dia menggunakan cahaya pedang untuk menyerang dinding di depan dan menghancurkannya. Dia telah melihat peta takdir, dan itu masih berwarna abu-abu, yang berarti tempat ini aman. Saat dinding itu hancur, kabut keruh yang dipenuhi ki memasuki lorong. "Sungguh menyegarkan," seru Cirrus gembira. Bahkan Es tercengang oleh ki yang tebal, dan suara sistem berdering saat ini. Sama dengan. Host telah menyerap 2 SP. Host telah menyerap 4 EXP. Host telah menyerap 1 SP. Host telah menyerap 3 EXP. Host telah menyerap 5 SP. Host telah menyerap 2 EXP. Host telah menyerap 3 SP. Sama dengan. Ini seperti saat aku menemukan sumber kristal jiwa, dan penyerapan ki bahkan lebih konyol. Es merenung dengan ekspresi bersemangat saat dia berjalan maju. Dia tahu karena penyerapan ki sangat tinggi di sini, maka kepadatan ki akan cukup tinggi, dan apapun tempat ini, itu adalah harta karun tersendiri. Eva juga mengikuti di belakang dengan mata berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan jumlah ki yang begitu padat. Saat mereka berjalan melewati dinding yang terbuka, mereka disambut oleh pemandangan aneh. Meskipun ruang itu dipenuhi dengan ki berkabut putih, mereka dapat dengan jelas melihat kemilau hitam pekat jauh di depan seolah-olah itu adalah titik fokus tempat ini. Beberapa meter di atas titik fokus ini terdapat ruang hampa berukuran 50 meter, dan kabut tersedot ke dalam ruang hampa itu dengan kecepatan yang mengerikan. "Sepertinya kita menemukan target kita." Mata Es menjadi dingin saat dia melihat titik fokus hitam dan ruang hampa itu. Ruang hampa itu jelas merupakan hasil kerja Menara Iblis Kerajaan, tetapi yang paling mengejutkan adalah ki itu tidak berakhir sama sekali seperti tidak ada habisnya. Sistem adalah inti luar angkasa independen. Es mempertanyakan sistem itu karena dia ingin memastikan. Setuju, selama tuan rumah memasuki jangkauan 10 meternya, sistem dapat mengambilnya dari sana. Es mengangkat alis, mendengar pernyataan sistem itu. Dia pikir dia harus meraih benda itu, tetapi sepertinya dia beruntung karena sistem itu akan bertindak sendiri, dan ini tidak bisa lebih aman. "Kamu bisa mengirim menara itu pergi. Aku akan menyingkirkan benda itu." Es memberitahu Eva tanpa ragu-ragu. Eva terkejut sesaat, tetapi dia bisa merasakan Es tidak bercanda, dan dia yakin kali ini. "Baiklah, hati-hati." Dia memperingatkan dengan lembut sebelum dia menutup matanya untuk mengaktifkan teleportasi. Es hanya tersenyum dan bergerak ke titik fokus hitam. Namun, ia tetap mengaktifkan peta takdir untuk berjaga-jaga jika ada jebakan tak terduga yang muncul. Namun, ia hanya bersikap paranoid, dan ia mencapai jarak 10 meter tanpa hambatan apapun. Jika ada, penyerapan ki sekarang setidaknya 20 SP dan 20 EXP, yang mengisi SP dan XP-nya dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, ia masih jauh dari mencapai angka 150 juta. Ia hendak bertanya kepada sistem apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika pemberitahuan itu berdering sendiri. Sama dengan. Host telah menemukan inti luar angkasa independen kelas terendah. Tanda hubung. Silakan pilih satu opsi. 1. Apakah Anda ingin mengumpulkannya? 2. Apakah Anda ingin menyerapnya dan meningkatkan ruang pencuri hidup Anda menjadi ruang 1000 meter kubik plus kapasitas penyimpanan humanoid 5. Sama dengan. Saya bahkan bisa mengumpulkannya. Bibir Es melengkung,
Aku butuh 100 cincin penyimpanan kelas 8 dan 50 juta poin pencuri untuk peningkatan ini sementara aku tidak butuh inti ruang untuk apapun, atau aku tidak tahu tentang kegunaannya, dan sistem menolak memberitahuku. Bahkan jika aku tahu ruang pencuri jauh lebih bermanfaat bagiku daripada apapun. Dia memilih dalam sekejap, aku memilih opsi kedua. Meningkatkan ruang pencuri. Es tahu menemukan hanya satu cincin penyimpanan kelas 8 hampir mustahil, apalagi mengumpulkan 100. Bahkan para ahli yang paling kuat mungkin tidak berutang satu pun, jadi itu adalah opsi yang jauh lebih baik untuk meningkatkan ruang pencuri saat dia masih memiliki kesempatan. Setelah peningkatan ini, hanya akan ada satu peningkatan terakhir yang tersisa, yang membutuhkan harta ruang penyimpanan kelas 9 dan harta tipe waktu kelas 9. Ini adalah kondisi yang mustahil untuk dipenuhi untuk saat ini. Saat Es memilih opsi itu, titik fokus hitam yang hanya berjarak 10 meter darinya tiba-tiba bergetar, dan di bawah ekspresi Es yang tercengang, itu menghilang pada saat berikutnya. Begitu cepat, dia kagum dengan efisiensi sistem, dan dia bahkan tidak sempat melihat bagaimana ia mengambil inti ruang angkasa itu sama sekali. Dia tersadar dari linglungnya ketika dia merasakan sesuatu dan dengan cepat mengamati ruang pencuri itu. Pada saat ini, ruang pencuri itu mulai meluas pada tingkat yang mengkhawatirkan karena semua cincin penyimpanan di 4 sudut sekarang tampak seperti tumpukan kecil yang menciptakan cincin di tengah ruang itu. Segera, ukuran ruang pencuri itu menjadi 2 kali lipat, dan ruang anggota rumah pencuri itu juga meluas pada saat yang sama, mengejutkan kedua wanita itu. Setelah perluasan selesai, suara sistem berdering. Sama dengan. Ruang pencuri hidup telah diperbarui. Tanda hubung. Status ruang pencuri hidup. Kapasitas ruang penyimpanan, ruang hidup 1000 meter kubik. Kapasitas ruang hidup, 1. 9 humanoid manusia, setan, pemburu, del. 2. 99.999 non-humanoid binatang, herbal, tumbuhan, khasiat alam, del. Sama dengan. Es tersenyum puas dengan peningkatan baru ini, dan setelah memberi Noah dan Freya sedikit informasi terbaru tentang situasi tersebut, perhatiannya kembali teralih keluar. Namun sistem belum selesai karena pemberitahuan lain berdering lagi, membuatnya khawatir. Sama dengan. Sumber kristal jiwa kelas 7 rendah telah terdeteksi. Urat batuki kelas 7 rendah telah terdeteksi. Memerlukan izin bagi tuan rumah untuk menyerap sumber kristal jiwa dan urat batuki. Ya tidak, tanda hubung. Hadiah, 1. 200 juta EXP dan 200 juta SP. 2. Tuan rumah akan dapat menyerap EXP dan SP dari batuki dan kristal jiwa dari kelas 4 hingga kelas 7. Sama dengan. Mata Es membelalak saat melihat pemberitahuan tak terduga ini, dan jantungnya berdebar kencang. Jangan bilang tempat ini benar-benar gudang batuki dan kristal jiwa dan kelas 7. Gembira, tanpa ragu, dia memerintahkan, mulai penyerapan. Ketika Es memberikan perintah terakhir, ki berkabut di sekitarnya mulai bergerak sebelum mulai menyerap ke dalam tubuhnya dengan ganas. Setelah itu, daya isap di atas juga tiba-tiba menghilang, dan semua ki sekarang hanya diserap oleh Es, dan kecepatan ini jauh lebih mengerikan daripada daya isap sebelumnya. Eva membuka matanya saat ini, dan ekspresinya pucat. Dia juga memperhatikan ki tiba-tiba berkumpul di titik fokus lain, dan titik fokus gelap lama entah bagaimana telah menghilang. Dia ingin pergi ke sana untuk memeriksa Es ketika Cirus berseru, "Ah! Bro menyerap semuanya." Eva terkejut dan menatap lelaki kecil itu dengan ragu, "Itu Es." Cirus mengangguk dan menjawab dengan mata berbinar, "Benar. Aku bisa merasakan dengan jelas tidak ada kesalahan." Mata Eva berkilauan karena heran ketika dia melihat ki tersedot ke dalam es seperti dia adalah lubang tanpa dasar. Dia mengerutkan bibirnya, bahkan aku tidak bisa melihat tekniknya, atau mungkin aku terlalu lemah. Di alam mana dia sekarang? Pikirnya ketika rasa krisis menyerangnya. 15 menit berlalu, dan kabut tebal itu kini mulai menjadi transparan. Sosok Es akhirnya terlihat saat ia berdiri tepat di tengah-tengah semua ki ini, benar-benar tenggelam dalam penyerapannya. Eva kini bahkan lebih khawatir karena ia bisa merasakan Es tidak menyerap ki. Ia menyerap esensinya, artinya ia benar-benar merampok ki dari tempat ini, dan itu tidak dapat dipulihkan lagi. Bahkan menara iblis tidak berani menyerap esensinya,
yang tidak lain adalah 2 biji kelas 7, dan bahkan menggunakan banyak herba kelas tinggi untuk menjaga agar kedua biji itu tidak habis. Namun sistem itu mengeringkannya hingga bersih tanpa mempedulikan apapun. Lihat, kakak, ada garis-garis aneh. Suara Cirus yang ingin tahu menarik perhatian Eva saat ini. Ia akhirnya melihat sekeliling. Karena kabut tebal, mereka tidak dapat melihat penampakan sebenarnya tempat ini. Namun, sekarang karena Ki terus-menerus diserap oleh es, ruang di sekitarnya menjadi terlihat. Ruang ini berukuran sedikit lebih dari 200 meter persegi, dan dipenuhi dengan garis-garis gelap aneh yang sangat menarik perhatian, dan semuanya saling mengganggu. Tidak hanya itu, garis-garis itu bersinar dalam kemilau hitam, tetapi ketika Eva mengamatinya dengan saksama, dia juga menemukan bahwa cahaya itu memudar karena es menyerap Ki. Lebih jauh lagi, beberapa garis sama sekali tidak terkena cahaya itu, dan garis-garis itu mulai retak seolah-olah kehilangan fondasinya atau semacamnya. Karena Ki semakin menipis, semakin banyak garis yang kehilangan kemilaunya, dan retakan mulai terbentuk di dalamnya. Eva merasa janggal dengan garis-garis gelap itu, jadi dia hanya bisa berteriak khawatir, "Es! Berhenti menyerap Ki, ada yang tidak beres." Es langsung membuka matanya dan mengerutkan kening. Ia mampu menggerakkan anggota tubuhnya sepenuhnya karena sistemlah yang melakukan penyerapan sebenarnya. Ia juga menyadari garis-garis gelap itu saat penglihatannya menjadi jelas. Ia juga mulai merasakan firasat aneh saat garis-garis itu berkata, "Sistem, apa itu?" Karena inti ruang angkasa telah diserap, segel ruang angkasa yang menjaga alam rahasia tetap utuh mulai layu. Proses ini seharusnya lama, tetapi karena host sudah dalam proses menyerap cadangan Ki alam ini, prosesnya secara alami menjadi lebih intensif. Petik 2. Sistem menyarankan, simpanlah iblis abisal bayangan sebelum segel-segel itu benar-benar habis atau keberadaannya akan terdeteksi. Kau seharusnya memperingatkanku lebih awal. Es merasa marah ketika mendengar bagian terakhirnya. Tetap saja, dia tidak punya waktu lagi karena lebih dari setengah segel ruang angkasa itu sekarang telah retak. Dia memutar kepalanya dan melihat ekspresi khawatir Eva. Dia mendesah sedih dan berkata, "Pegang tanganku." Dia menggerakkan tangannya untuk meraih tarikan kekuatan hisap. "Kenapa?" Eva bertanya karena dia merasa ada yang salah. Tetap saja, dia terus maju, dan dengan susah payah, dia berhasil menyentuh tangannya. "Alam ini akan bergabung. Kau harus masuk ke ruang penyimpananku, jangan melawan." Es mengungkapkan penyesalannya karena dia tidak ingin ini terjadi begitu tiba-tiba. Namun dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena serakah dan tidak menanyakannya, atau dia bisa dengan mudah menghindari situasi ini. Ekspresi Eva berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu ketika dia merasakan kekuatan hisap yang mengerikan yang ingin melahapnya. Namun karena kekuatan itu datang dari tangan es, dia tahu es ingin menariknya ke dalam ruangnya. Jadi, dia tidak melawan, dan setelah menatapnya dengan tatapan penuh cinta yang lembut, dia menghilang bersama Cirus. Es merasa tidak enak ketika dia masih merasakan sentuhan hangatnya di jari-jarinya dan mengumpat dengan kesal, "Dasar menyimpang." Keberadaan yang dikutuknya tampak menyendiri seperti biasanya. Jengkel, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan kemudian melihat ke dalam ruang pencuri itu. Eva telah muncul bersama Cirus di ruang gelap, tetapi dengan pikiran es, dia telah menggunakan batu cahaya bercahaya yang paling berharga dan menyerangnya ke 4 sisi ruang pencurinya, membuat itu menyala dalam cahaya pelangi. Setelah itu, es memindahkan semuanya kembali ke sudut-sudut dan merapikan tempat itu dalam sepersekian detik, dan yang tersisa adalah beberapa telur dan selembar kain hitam di tengahnya karena mereka masih hidup. Oh, dan sebuah kubus logam hitam berukuran 20x20. Itu adalah penjara untuk mencegah para tahanannya melihat tempat pencuri sebenarnya, dan kubus ini tidak hanya dibuat dengan logam biasa, itu adalah harta karun kelas rendah 5 yang khusus dibuat untuk menekan para kultivator di bawah alam jiwa puncak. Dia mendapatkannya di cincin penyimpanan seorang kultivator. Namun, karena ruang pencuri dapat sepenuhnya menekan makhluk-makhluk di dalamnya selama dia menginginkannya, es menggunakan harta karun ini sebagai penjara biasa. Namun Eva terkejut ketika dia melihat kedekatan alami dengan tempat ini, dan untuk beberapa alasan, dia tidak ingin pergi sama sekali. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan kultivasi di sini dapat memberinya lebih banyak manfaat, bahkan lebih dari ruang alam inti di luar pada kondisi puncaknya. Dia sekali lagi tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali, dewa, di balik es,
dan dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa bahkan garis keturunan jurang mungkin tidak cukup untuk menyamai keberadaan ini. Namun, karena semua ini miliknya, dia secara alami bahagia untuknya, dan dia tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Ini telah tumbuh lebih besar, seru Cirus dengan penuh keheranan karena dia ingat dengan jelas tempat ini tidak sebesar sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah rumahnya. Terakhir, bagian tengah ruang juga telah dibersihkan sekarang, dan tidak lagi menarik perhatian ketika dinding cincin itu ada. Ini cukup besar. Eva juga mengangguk sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan tercengang saat melihat jutaan cincin penyimpanan tersebar di keempat sudut. Kau mencuri semua ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak buruk, kan? Suara Es terdengar bangga. Dia senang dengan reaksi Eva. Eva mengangguk, dan saat dia memikirkan semua petualangan yang telah dilalui Es, dia tidak merasa terkejut lagi. Bagaimanapun, dia telah mengosongkan perbendaharaan organisasi terbesar dari Provinsi Iblis Luar. Siapa yang pergi ke sana? Tempat apa ini? Sebuah suara panik tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang ke arah penjara hitam besar. Ahem, aku akan membiarkanmu menanganinya. Es bertanya dengan sedikit malu karena dia benar-benar lupa tentang Livia setelah menculiknya. Bibir Eva melengkung, membentuk senyum seperti iblis saat dia mengangguk. Jangan khawatir, aku sudah lama ingin memiliki pembantu. Menjadikan seorang putri sebagai pembantu jauh lebih cocok dengan statusku. Tidakkah kau berpikir begitu, Cirus? Cirus bingung dan bertanya, apa itu pembantu, Kak? Boleh aku minta satu juga? Eva terkejut sesaat oleh pertanyaan polos Cirus sebelum dia terkekeh senang. Tentu saja, Kak, ayo kita ajari kau tentang itu dengan benar. Es, yang mendengarkan mereka berdua, memasang ekspresi aneh saat dia melihat ke arah penjara hitam dan Eva serta Cirus yang bersemangat bergerak ke arahnya. Dia tiba-tiba merasa kasihan pada Livia dan sekarang dia bertanya-tanya apakah membiarkan Cirus belajar dari iblis ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Yah, selama dia bahagia, tidak ada yang penting. Es tersenyum lembut saat dia melihat Eva tidak lagi bersedih atau merasa kesepian dan mengalihkan perhatiannya keluar. Setengah jam kemudian, suara sistem berbunyi. Sama dengan. Pembuluh darah batu Ki Grade 7 telah terserap seluruhnya. Sumber kristal jiwa kelas 7 telah diserap sepenuhnya. Tanda hubung. Host sekarang dapat mengubah batu Ki dan kristal jiwa menjadi EXP dan SP dari kelas 4 ke kelas 7 sesuai dengan batas alam kultivasi host. Tanda hubung. Selamat, host. Atas pencapaian tahap ke-9 alam inti laut gelap surgawi dan tahap ke-9 inti jiwa angin merah surgawi. Status host telah diperbarui. Tanda hubung. Kultivasi bela diri, inti laut gelap surgawi, tahap 9. EXP, 51.291.780 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin merah surgawi, tahap 9. SP, 50.322.010/250 juta. Bola elemen, 0/1, benua peri, ibu kota peri, istana peri. Tepat di bawah ribuan kaki di bawah istana peri. Ada ruang selebar lebih dari 1000 kaki dan tinggi puluhan kaki, dan ruang ini seluruhnya terbuat dari marmer murni yang indah, dan hanya lantainya yang dibiarkan begitu saja karena dipenuhi dengan rune yang rumit. Lebih dari 50 pengawal peri kerajaan dengan baju besi emas berdiri di pintu masuk. Para peri menyebut tempat ini, ruang suci, karena jalan masuk atau keluar dari menara suci berada tepat di tempat ini. Ruang ini ditemukan oleh Ratu Peri saat ini ketika dia masih muda, dan menurut legenda, dia mendengar panggilan dari Roh Kudus, dan begitulah dia berhasil datang ke sini. Dia adalah orang pertama yang memasuki menara suci, dan sejak saat itu, segalanya berubah bagi ras peri saat mereka berkembang di bawah pengaruh menara suci, dan karenanya ini juga menjadi rahasia mereka yang paling dijaga, tanah suci mereka. Pada saat ini, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan beberapa sosok memasuki ruang suci. Di paling depan ada peri yang sangat tampan dengan tinggi 2 meter, rambut perak panjang yang cerah, dan mahkota emas yang terletak di atas kepalanya. Namun, mata peraknya benar-benar merah pada saat ini dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan aura yang membekukan darah, membuat para peri di belakangnya sangat pucat karena wajah mereka mengarah ke kaki mereka. Mereka tidak berani melihat ke arahnya,
takut menerima hukuman mati karena mereka tahu dia sepenuhnya mampu melakukan itu. Karena peri dengan mahkota emas ini tidak lain adalah permaisuri Raja Peri pertama dan Raja Peri yang berkuasa saat ini. Adapun mengapa atmosfernya begitu sombong, dan Raja Peri memancarkan niat membunuh yang begitu tebal, itu karena dia menerima berita tentang putrinya yang berharga, Putri Mahkota Peri, yang terbunuh dalam pertarungan dengan monster. Lebih jauh, monster itu sebenarnya adalah manusia yang menyamar, dan dia entah bagaimana telah mendapatkan bantuan dari Holy Lord dan cukup berani untuk menyetujui tantangan yang ditetapkan oleh Holy Lord juga. Jika hanya itu, Raja Elf pertama tidak akan begitu haus darah dan tidak rasional, tetapi dia ingin menguliti manusia itu hidup-hidup karena dia membunuh Livia, yang sangat dia cintai di dunia ini. Adapun pembawa berita, yang berpura-pura menjadi putri mahkota Livia, dia secara alami berakhir mati dengan cara yang paling kejam di tangan raja. Bahkan abunya tidak tertinggal di bawah amarah seorang ahli alam kesadaran hukum. Lebih jauh lagi, para perwira tinggi lainnya yang mendengar berita buruk ini juga khawatir, bukan karena kematian Livia, tetapi karena seorang manusia entah bagaimana memasuki menara suci mereka dan bahkan mendapatkan dukungan dari Tuan. Mereka tidak peduli tentang satu kehidupan seorang putri ketika seluruh masa depan ras mereka dan terutama karena kepentingan mereka dipertaruhkan di sini. Tetapi mereka tidak berani berbicara tentang kekhawatiran mereka karena mereka belum pernah melihat Raja Peri pertama semara ini, dan mereka tahu jika mereka berani memberikan pendapat mereka, mereka akan menemui nasib yang sama seperti kembaran Livia. Adapun Pangeran Peri kedua, Randall, dan adik laki-lakinya, Pangeran Peri ketiga, Jerais, mereka belum kembali. Tetapi beberapa perwira tinggi menduga bahwa mereka kemungkinan besar tahu tentang kematian sang putri, dan mereka tidak akan muncul dalam waktu dekat kecuali mereka ingin bertemu dengan raja yang marah. Mereka tahu kedua bersaudara itu selalu mengincar langit dan melakukan banyak hal untuk bersaing dengan Livia, tetapi mereka tidak tahu raja pertama tahu tentang segalanya, tetapi dia selalu mengabaikan mereka dan tidak ikut campur dalam pertengkaran anak-anak karena dia juga menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Tetap saja, mereka agak lega karena manusia tidak akan bisa mendapatkan apapun selama tiga penguasa itu menghalangi jalannya. Itulah sebabnya mereka semua berencana untuk memasuki menara suci dan mulai mencari lebih banyak penyusup dan menerjang mereka secepat mungkin sementara raja dan ratu menangani yang ada di dalam cahaya. Mereka tidak berani mengambil risiko dengan masalah ini karena jika ada lebih dari satu penyusup asing di dalam menara dan jika mereka bisa masuk tanpa diketahui, mereka pasti bisa keluar tanpa diketahui juga. Jika penyusup lainnya tidak serakah seperti manusia itu, mereka pasti akan memberitahu atasan mereka, dan begitu berita ini menyebar, mereka semua tahu tidak hanya manusia yang akan mengejar menara suci tetapi binatang iblis, pemburu, iblis, dan bahkan iblis tidak akan tinggal diam. Ras elf masih belum cocok untuk 5 ras teratas bersama-sama, jadi mereka harus menundukkan kepala. Tetapi mereka masih ingin menyelamatkan situasi. Pada saat ini, Raja pertama berdiri tepat di tengah formasi dan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan tato menara dengan 7 lantai terisi. Dia menuangkan kinya ke dalamnya dan mencoba mengaktifkan teleportasi lagi. Lagi berarti dia mencoba memasuki menara suci seketika ketika dia menerima berita, tetapi untuk beberapa alasan, teleportasi tidak diaktifkan sama sekali, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, dia datang ke sini karena tidak mungkin teleportasi tidak bisa bekerja di tempat ini karena ini adalah metode umum yang digunakan para elf untuk memasuki kembali menara kecuali bagi mereka yang tidak memiliki wewenang untuk masuk langsung, seperti Raja Elf. Yang lain juga melakukan hal yang sama karena mereka adalah pesaing lantai 6. Namun, ekspresi mereka mulai berubah ketika pintu tidak muncul, tidak peduli berapa banyak ki yang mereka salurkan ke tato mereka. Apa yang terjadi? Suara panik seorang elf tua terdengar. Mungkinkah kita baru bisa masuk setelah 1 minggu? Seorang elf wanita terpelajar menebak, tetapi dia menyesal mengucapkan kata-kata itu pada saat berikutnya. Karena aura raja pertama tiba-tiba melonjak, dan tekanan mengerikan turun ke seluruh ruangan. Semua elf itu langsung berlutut dengan kulit pucat karena mereka juga menduga bahwa tato raja juga tidak berfungsi dan mereka akan menderita karenanya. Namun, tekanan itu segera menghilang saat suara dingin serak raja pertama terdengar, kami akan menunggu. Setelah itu, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun berani berbicara atau bergerak lagi karena mereka semua menunggu dengan ekspresi kaku. Sedikit lebih dari sehari berlalu ketika tiba-tiba,
seluruh lantai tiba-tiba menyala, dan formasi itu telah diaktifkan oleh seseorang. Namun, para elf itu terkejut, termasuk Raja Elf pertama, karena formasi ini belum pernah diaktifkan sebelumnya seperti ini, dan selalu ada pintu yang muncul. Indra perasa bahaya Raja Peri mulai berbunyi waspada saat simbol-simbol itu semakin terang. Dasar bodoh, cepat lari! Teriaknya sebelum Ki Perak mulai menyembur keluar, menutupi tubuh Raja Peri saat dia tampak sangat agung dan suci sebelum dia melesat menuju pintu keluar tanpa ragu-ragu. Baginya dalam bahaya, dia tahu ada yang salah, dan bertahan bukanlah keputusan yang tepat. Bagaimana dia bisa membalas dendam untuk putrinya jika dia sudah mati atau terluka? Para perwira itu juga tersadar dari linglung mereka dan menggunakan teknik tercepat mereka untuk melarikan diri di belakang raja. Bahkan mereka mulai merasakan krisis saat tetap berada di tengah formasi ini. Karena kecepatan mereka, mereka berhasil meninggalkan lorong bawah tanah, tetapi raja tidak berhenti saat dia bergerak keluar istana dengan kecepatan yang mengerikan. Para perwira itu tidak menunda dan mengikutinya. Semuanya, tinggalkan istana. Ada yang tidak beres, cepat. Suara Raja Peri yang bergema terdengar di seluruh istana peri, bahkan beberapa daerah di sekitarnya mendengar suaranya, menyihir semua orang. Banyak pikiran bahwa seseorang sedang mencari kematian dan tidak bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, beberapa orang yang mengindahkan peringatan ini adalah mereka yang akrab dengan suara raja. Namun, hanya semenit kemudian, setelah peringatan raja, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Bumim! Sebuah suara memekakkan telinga terdengar di ibu kota Elf, diikuti oleh gempa bumi yang mengerikan, mengejutkan semua orang, dan mereka semua bergegas untuk melihat sumbernya. Beberapa dari mereka mengira mereka sedang diserang. Namun, siapapun yang melihat ke arah area istana tercengang, konyol dan terpaku di tempat mereka. Karena mereka semua melihat puing-puing istana kerajaan yang dulunya megah berjatuhan dengan banyak bagian daging dan darah. Namun, seluruh fokus mereka tertuju pada menara besar yang secara ajaib muncul di tempat istana kerajaan. Raja Peri di langit menatap menara yang retak. Itu dengan ekspresi tercengang karena ia memiliki tebakan yang mengerikan tentang asal-usul menara misterius ini. Namun sebelum ada yang bisa bereaksi, menara itu tiba-tiba bergetar, dan seperti istana pasir, menara itu mulai runtuh. Hentikan! Raja Peri ketakutan saat ia meraung dan menggunakan Ki Peraknya untuk mencoba menghentikan kehancuran karena jika itu benar-benar seperti yang ia kira, maka ia tidak bisa membiarkannya hancur. Namun sayang, apapun yang ia lakukan, Ki-nya tidak dapat menutupi seluruh menara, dan untuk beberapa alasan, Ki-nya sama sekali tidak berguna untuk melawannya, dan pengalaman para peri lainnya berbeda. Ketika sepertiga menara runtuh, dua peri lagi muncul, melayang di langit. Yang satu adalah peri tampan lainnya dengan mahkota yang sama seperti yang dikenakan raja pertama, sementara yang lain adalah 11 gadis cantik yang menawan dengan tiara emas yang megah. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Namun sayang, jika saja itu mimpi, ras peri bijak akan menjadi benar-benar gila. Langit cerah, disinai bintang-bintang terang yang tak terhitung jumlahnya, sementara bulan purnama sangat terang hari ini. Di bawah sinar bulan yang indah, gelombang air yang kacau mengamuk, dan yang terdengar hanyalah suara-suara ombak yang sunyi dan menciptakan melodi melankolis yang aneh. Pada saat ini, sebuah fenomena aneh terjadi ketika bayangan gelap tiba-tiba muncul dan mulai tumpang tindih dengan gelombang yang kacau. Air biru jernih tiba-tiba tumpang tindih dengan air hitam keruh karena bayangan gelap ini dipenuhi dengan air gelap. Tiba-tiba, seluruh ruang di sekitar gelombang terdistorsi sebelum bayangan hantu mulai terwujud, dan permukaan air tiba-tiba naik, menciptakan gelombang pasang, dan air juga berubah menjadi hitam. Fenomena aneh di luar angkasa ini berlangsung selama lebih dari 10 jam karena malam sudah berakhir, dan langit yang gelap sekarang mulai berubah menjadi kemasan. Gelombang yang kacau juga mulai tenang sementara air hitam menutupi area yang sangat luas. Jika seseorang melihat dari atas langit di area ini, itu akan tampak seperti noda hitam di laut biru jernih. 3 jam berlalu saat matahari sudah berada di cakrawala. Pada saat ini, permukaan air hitam keruh yang tenang tiba-tiba mengalami riak. Dengan demikian, kepala berkerudung muncul ke permukaan, dan mata biru gelapnya di balik tudung itu dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia melihat sekeliling. Tetapi ketika dia melihat air tak berujung sejauh yang bisa dia lihat, dia bingung dan bergumam dengan cemas, jangan bilang, alam ini menyatu di suatu tempat di lautan tak berujung.
Orang ini tentu saja Es, yang muncul di permukaan setelah berenang melewati lubang banjir yang ditinggalkan oleh Regal Vien Tower. Jika bukan karena lubang itu, dia mungkin harus menggali jalan keluar lagi. Tetap saja, butuh beberapa jam baginya untuk mencapai permukaan, dan dia hampir mengira bahwa dia masih berada di alam gelap. Tetapi ketika dia melihat permukaan menjadi lebih cerah, dia tahu dia telah kembali ke dunia luar karena tempat itu terbebas dari sinar matahari. Namun, setelah melihat sekelilingnya, dia tidak begitu optimis lagi. Karena jika dia benar-benar berakhir di lautan tak berujung, maka itu bahkan lebih merepotkan karena dia tidak tahu bagaimana menavigasi jalannya dari lokasi yang tidak diketahui ini. Pada saat ini suara sistem berdering sebelum panel berhenti. Sama dengan. Misi sampingan telah selesai. Tanda hubung. Misi sampingan, melarikan diri dari ruang misterius. Tanda hubung. Pengenalan misi, tuan rumah telah menemukan ruang misterius yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Persyaratan, temukan cara untuk melarikan diri dari ruang misterius. Status, selesai. Tanda hubung. Hadiah. 1. 10 juta EXP. Klaim nanti. 2. 10 juta SP. Klaim nanti. 3. 1 juta TP. Tanda hubung. Hadiah bersyarat. 1. Kumpulkan inti luar angkasa independen, diklaim. Tanda hubung. Poin pencuri, 51.810.950. Sama dengan. Sudah waktunya. Es mendengus sebelum menutup antarmuka sambil menyimpan 10 juta EXP dan SP itu untuk hari hujan. Dia tidak perlu lagi menyia-nyiakan ramuan berharga itu untuk meningkatkan jumlah EXP atau SP lagi, tidak sampai dia mencapai alam ke-8. Selama dia memiliki cukup batu ki dan kristal jiwa, dia akan menggunakannya. Setelah menutup panel notifikasi, dia mengeluarkan perahu layar biru kecil dengan simbol keluarga iblis kekaisaran di layar hitam. Itu adalah perahu layar yang sama yang dia gunakan di Laut Hitam di alam rahasia. Setelah melompat keluar dari air, dia akhirnya menghela napas lega karena dia akhirnya lolos dari alam rahasia dan kembali. Tetapi dia tahu itu masih jauh dari selesai karena dia harus menemukan jalan keluar menuju benua angin biru dari tempat yang tidak dikenal ini. Karena dia tidak memiliki peta, dia hanya bisa mengandalkan pilihan terbaik kedua, yaitu arah peta takdir langsung. Terlebih lagi, indera peruntungannya juga memaksanya untuk menuju ke arah tenggara, tetapi terlalu samar. Ketika dia membuka peta takdir, dia tidak menemukan apapun kecuali warna abu-abu tanpa medan sama sekali, jadi dia hanya bisa melihat penunjuk kompas, yang juga menunjuk ke arah yang sama dengan indera peruntungannya. Es mengerutkan kening karena dia tidak ingin mengikuti arah ini, kali ini dia membutakan matanya karena jika dia berada di lautan tak berujung, maka siapa yang tahu seberapa jauh arah ini dan kemana arahnya. Jika itu adalah harta karun seperti Regal Vien Tower, maka dia sama sekali tidak berminat untuk berburu harta karun, dan dia 90% yakin bahwa itu adalah harta karun lain karena indera peruntungannya juga menunjuk ke arah yang sama. Tetapi menuju ke arah lain juga dapat membawanya ke lokasi yang tidak diketahui, dan siapa yang tahu apakah dia akan menemukan daratan atau tidak dan terus mengembara tanpa tujuan. Laut tak berujung dinamai, tak berujung, karena suatu alasan, dan tanpa jalur laut yang tepat, seseorang dapat dengan mudah melakukan perjalanan berputar-putar tanpa mengetahuinya. Lebih jauh lagi, lautan yang tak berujung itu dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui seperti binatang iblis laut yang bahkan ditakuti oleh ahli alam manifestasi jiwa. Jadi, dia tidak bisa ceroboh. Ketika dia mencapai kesimpulan ini, dia menggertakkan giginya karena dia tahu dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Arah tertentu lebih baik daripada tidak ada arah, kurasa. Begitu aku mencapai daratan, aku akan langsung menyelidiki jiwa penduduk asli untuk mengetahui di mana aku berada dan kemudian menuju ke arah yang benar. Aku tidak mungkin terlalu jauh dari benua elf. Es bergumam muram sebelum dia mengaktifkan perahu dan menuju ke arah kompas dengan kecepatan maksimum. Karena sekarang dia sudah bebas, dia melihat ke ruang pencuri untuk memeriksa Eva dan langsung bingung karena dia melihat Eva memiliki ekspresi kesal saat dia melihat kecantikan elf ini yang memiliki tingkat kecantikan yang sama dengan Freya dan sedikit lebih rendah dari Eva. Dia secara alami adalah Livia, sang putri mahkota elf. Livia mengenakan jubah hijau tunik, tingginya 5,11 kaki dengan bentuk tubuh jam pasir yang sempurna.
Rambut peraknya yang berkilau membuatnya tampak sangat suci, sementara wajahnya yang seputih salju berbentuk hati, hidung kecil, dan bibir merah muda sangat cocok dengan pesonanya yang memikat. Dia memiliki mata berair perak seperti permata, tetapi cara dia memandang sama sekali tidak pada tempatnya dengan situasinya saat ini. Pertama, dia tidak tampak marah, panik, atau bahkan gugup. Sebaliknya, dia memiliki senyum aneh yang tidak berarti apa-apa selain kebahagiaan. Kedua, dia memegang erat tangan kanannya, dan jika dilihat dari dekat, dia terus menggosok simbol burung hantu dengan sangat lembut, yang cukup menyeramkan di mata Es. Ketiga, dia menatap Eva dengan kagum dan rindu, yang bahkan lebih dipertanyakan lagi. Dari sudut manapun Es memandang, Livia sama sekali tidak tampak marah dengan penculikannya. Sebaliknya, dia sangat gembira. Akhirnya, melihat ekspresi kesal Eva, Es tahu ada sesuatu yang salah beberapa jam yang lalu, saat Eva baru saja memasuki ruang pencuri. Berdiri di depan penjara hitam, Eva tersenyum licik saat mendengar suara Livia yang panik namun mengancam. Aku bisa mendengarmu. Jawab saja tempat apa ini, dan mengapa kau menangkapku? Apa kau tahu siapa aku? Jadi, bagaimana jika kau sedikit lebih kuat dariku? Aku menuntut audiensi dengan Roh Kudus saat ini juga. Siapa Roh Kudus? Cirus bertanya dengan bingung sambil berdiri di atas bahu Eva. Bajingan yang sedang mencari kematian. Suara Eva sedingin es. Aku bisa mendengarmu, dasar monster. Bunuh aku jika kau berani. Livia meraung kesal. Ekspresi Eva menjadi dingin dan terbebas dari emosi apapun. Hanya Es yang bisa menarik banyak ekspresi darinya, bukan orang lain. Dia bergerak dan akhirnya membuka pintu penjara hitam itu tanpa rasa khawatir. Saat pintu dibuka, Livia yang terselubung menerjang keluar seperti harimau betina, tetapi Eva sudah siap dan sudah menghindar. Livia kemudian dengan cepat memutar tubuhnya yang ramping dan dengan waspada menatap ke arah Eva. Eva terkejut ketika dia melihat seorang wanita cantik yang mengenakan mahkota, yang jauh lebih cantik dari apapun yang pernah dia lihat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa rendah diri terhadap orang lain dalam hal kecantikan. Betapa bersemangatnya. Eva terkekeh dingin ketika dia melihat Livia menatapnya dengan linglung. Livia langsung tersadar dari linglungnya dengan sedikit rasa malu di matanya. Dia dengan dingin bertanya, siapa kamu, dan apa tempat ini? Kinya benar-benar ditekan di penjara gelap itu, dan dia pikir itu karena penjara itu khusus dibuat untuk menahan para kultivator. Namun, sekarang setelah dia keluar dari penjara gelap itu, dia menemukan Kinya masih ditekan seperti sebelumnya, yang cukup mengejutkannya. Tetapi yang masih tidak dia mengerti adalah mengapa monster itu tidak membunuhnya saat itu dan bagaimana dia mengirimnya ke sini tanpa dia sadari. Yang terpenting, mengapa dia mengirimnya ke sini, dan apakah Roh Kudus juga terlibat dalam hal ini. Namun, anggapan ini cukup tidak masuk akal karena para elf benar-benar memuja Roh Kudus, dan rencana jahat berada di bawahnya. Selain itu, Roh Kudus tidak pernah memainkan trik seperti itu sebelumnya dan selalu adil. Namun sekarang, setelah ditangkap dan ditekan selama berhari-hari, dia tidak lagi yakin, dan penampilan Eva menambahkan lapisan misteri lain ke dalam campuran tersebut. Bibir Eva melengkung dalam senyum memikat yang tidak lembut tetapi mengancam, mengapa kamu menutupi wajahmu? Singkapkan dirimu, dan biarkan aku melihat apakah kamu layak menjadi pelayanku. Jika kamu jelek, aku akan memberikanmu kepada Cirus saat itu. Cirus langsung membalas dengan marah, tidak. Aku juga tidak menginginkan pelayan yang jelek. Eva menatap anak kecil itu sekilas sebelum mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau dia jelek, kita biarkan dia menjadi petugas kebersihan tempat ini. Cirus langsung terdiam merenung seolah-olah dia sedang berpikir keras sementara dia masih tidak tahu apa itu pembantu atau petugas kebersihan, yang membuatnya semakin manis di mata Eva. Namun, orang yang dimaksud, Livia, tercengang oleh percakapan ini saat kemarahan mulai mendidih di dalam hatinya. Dia adalah putri mahkota Raspberry bijaksana, dan tidak ada yang pernah meremehkannya seperti ini. Meskipun Eva sangat cantik, dia juga memiliki harga diri dan kehormatan sebagai putri mahkota, dan dia ingin bertarung dengan wanita sombong di depannya ini. Dia sangat marah sehingga dia bahkan lupa tentang ciri-ciri ras khusus Eva serta burung yang bisa berbicara. Secara naluriah, dia mencoba menggunakan cincin penyimpanannya, tetapi dia segera ingat bahwa cincin itu sudah diambil ketika dia dikirim ke penjara itu. Tetapi karena kegelapan dan kultivasinya ditekan,
dia tidak dapat melihat simbol burung hantu di jarinya. Namun, sekarang tempat pencuri itu tidak lagi gelap, ketika Livia tiba-tiba melirik jarinya, ekspresi marahnya membeku saat matanya terpaku pada jari manisnya, atau lebih tepatnya, pada simbol burung hantu. Eva juga memperhatikan jeda tiba-tiba Livia dan matanya terpaku pada jarinya, dan dia juga menatapnya dengan tatapan agak penasaran. Eva juga memperhatikan simbol pencuri dan nama yang tertulis di sayap burung hantu itu. Matanya berbinar, jadi, ini simbol pencuri yang dia bicarakan. Betapa indah dan uniknya, aku juga harus memikirkan satu untuk diriku sendiri. Aku harus menggunakan rubah atau kucing, atau burung, tidak, mereka tidak cukup mengesankan. Dia berpikir dengan ekspresi serius. Namun, proses berpikirnya terputus ketika suara gagap Livia terdengar, es langit. Pencuri, kakao langit, pencuri. Eva memperhatikan perubahan tiba-tiba di mata Livia saat mereka bersinar histeris dan penuh hormat, yang membuat Eva kesal. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jadi, bagaimana jika aku? Namun, Livia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak, itu tidak mungkin kau. Kenapa itu tidak mungkin aku? Eva bahkan lebih bingung dengan perubahan mendadak dalam sikap Livia ini. Dia baru saja akan menerjangnya dan memulai perkelahian, tetapi sekarang dia bahkan tidak tampak marah dan lebih seperti dia menjadi panik. Livia mengabaikannya dan melihat sekeliling dengan panik seperti dia sedang mencari sesuatu, dan dia akhirnya menyadari semua cincin penyimpanan itu tersebar di 4 sudut. Aku benar, tebakanku benar, mata Livia berkilauan dengan cemerlang saat dia berteriak kegirangan. Eva sekarang yakin ada yang salah dengan wanita ini. Dia tiba-tiba melepaskan tekanan garis keturunannya yang tidak lebih rendah dari Cirus. Itu bahkan sedikit kuat. Kultivasi Eva tidak dibatasi di ruang pencuri karena, seperti Cirus atau anggota rumah pencuri, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakiti es, dan kriteria ini ditetapkan oleh sistem itu sendiri. Itulah sebabnya orang-orang ini bebas di ruang pencuri sementara yang lain langsung ditekan. Ketika Livia merasakan tekanan mengerikan turun padanya, yang begitu mematikan sehingga dia mulai gemetar tak terkendali. Teror ini datang langsung dari garis keturunannya. Rasanya seperti dia adalah kunang-kunang yang berdiri di depan matahari. Melihat Livia berperilaku seperti tikus yang gelisah, Eva langsung merasa segar dan mengangguk puas. Dia kemudian berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Livia merasakan tekanan pada separuh tubuhnya saat dia akhirnya bisa bernapas. Dia menatap Eva dengan ketakutan sambil terengah-engah. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya wanita di depannya ini. Tetapi dia memikirkan sesuatu yang lain, dan kali ini dia berbicara dengan nada sopan, Nona, apakah kamu benar-benar pencuri langit? Dasar bodoh, Cirus hendak membocorkan rahasia ketika Eva dengan cepat menutup paruhnya dan dengan penuh arti melirik pria kecil yang bingung itu, kamu terlalu banyak bicara. Ketika orang dewasa berbicara, anak-anak hanya mendengarkan. Cirus ingin mengatakan sesuatu, tetapi sayang, Eva tidak melepaskan paruhnya dan hanya menatapnya dengan pandangan mengancam sebelum akhirnya berhenti meronta. Dia bahkan lebih menakutkan daripada kakak, Freya. Dia berpikir serius dan akhirnya memutuskan untuk bersikap baik. Bahkan kakak laki-lakinya takut padanya, jadi dia harus lebih mendengarkannya. Eva akhirnya melepaskannya ketika Cirus berhenti berbicara dan menatap Freya dan berkata dengan dingin, aku pencuri langit. Mengapa kau meragukanku? Livia menarik napas dalam-dalam, tetapi sedikit penyesalan terlihat di matanya, tetapi dia tidak berani mengejutkannya lagi saat dia mengingat perasaan mengerikan menjadi semut di depannya. Jadi, dia dengan cepat menyingkapkan dirinya, memperlihatkan wajahnya yang tak tertandingi. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan gembira, Nona pencuri langit, aku tahu kedengarannya tidak masuk akal, tetapi aku pengikut terbesarmu di dunia ini, dan aku ingin belajar seni mencuri darimu dan menaklukkan seluruh dunianya. Eva bingung dengan kata-kata itu dan mengira wanita ini mempermainkannya. Namun, saat ia melihat tatapan jujur dan obsesif di mata Livia, ia tahu Livia sama sekali tidak bercanda. Jangan bilang dia tidak percaya sebelumnya karena aku seorang wanita, dan dia ingin merayu esku. Pikirannya langsung keluar jalur saat auranya kembali dipenuhi niat membunuh yang bersinar di matanya. Livia, kali ini berlutut dengan wajah pucat, namun, Eva merasa merinding saat ia melihat ekspresi kegembiraan di matanya semakin kuat. Ia diam-diam bersumpah, aku tidak bisa membiarkannya mendekatinya. Apakah kau layak belajar dariku?
Eva berbicara dengan dingin karena ia tidak lagi peduli untuk bersenang-senang dengannya. Livia menggertakkan giginya saat ia menahan tekanan dan berkata, aku salah, aku bersedia mengikutimu sebagai pembantumu. Eva menolaknya tanpa ampun, kamu terlalu jelek untuk menjadi pembantuku. Dia bertekad untuk menjauhkannya dari Es karena dia merasa wanita ini tidak punya niat baik dan punya motif jahat. Meskipun Es berkata Livia mungkin bisa menyelamatkannya dari krisis di masa depan atau semacamnya, dia pertama-tama harus memastikan untuk mendidiknya dengan benar. Namun, dia meremehkan tekad Livia. Livia bahkan tidak merasa gugup dengan jawaban ini karena dia dengan cepat berkata, aku tahu aku tidak layak, tapi aku bisa sangat berguna untukmu karena aku punya konstitusi khusus yang dikenal sebagai fisik ramalan suci.